Oke, saya mau berpantun terlebih dahulu ya. Kalau pantun biasanya ada cakap. Oke. Pagi-pagi minum teh manis. Tidak lupa di Holy Kids. Oke. Saya mau banyak cakepnya. Satu lagi ya. Oke. Jalan-jalan ke negara Turki. Membawa oleh-oleh berupa tas. Mari fokus mengikuti rapat ini, menambah ilmu dan oleh Miss Ruth. Kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah ataupun nanti yang mewakili, dan selanjutnya dilanjutkan nanti dengan diseminasi budaya positif di sekolah SD Holy Kids yang akan dibawakan oleh Miss Tere. Kemudian doa penutup oleh Sederik, dan nanti ada kegiatan foto bersama. Jadi acara kita mulai dengan doa kepada Miss, kami persilahkan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan masih menyertai kami agar kami masih bisa melakukan aktivitas kami pada siang hari ini Tuhan. Sebentar juga Tuhan kami melakukan aktivitas kami kembali, biarlah Tuhan yang menolong setiap aktivitas kami hari ini Bapa. Aktivitas kami hari ini Tuhan yang untuk pelatihan, untuk guru-guru Tuhan, berkati kami guru-guru yang mendengarkan pelatihan hari ini Bapa, agar kami bisa menjadi guru-guru yang inovatif, berkualitas, dan bisa didik anak-didik kami lebih berkualitas lagi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada pembicara kami, biarlah Tuhan yang menolong pembicara kami misteri Tuhan, berikan dia hikmat, kesenangan dalam tutur katanya, supaya kami paham bagi yang kita baca. Tuhan, berkati juga sound system yang kami pakai Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong setiap sound system yang kami pakai. Terima kasih Tuhan. Pelatihan hari ini kami serahkan ke dalam tangan penasihat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Acara kembali kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Miss Ruth. Kami persilakan untuk memimpin. Kepada seluruh guru-guru untuk berdiri.
seluruhnya. Kita persilakan untuk duduk kembali. Acara akan kita lanjutkan, yaitu sambutan dari kepala sekolah ataupun yang mewakili. Yang hal ini kami persilakan kepada Sir Erik selaku kepala sekolah ataupun mewakili. Oke, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Sir. Ya, Kota apa ya? sudah mulai siang ya kan? Oke, yang saya hormati seluruh Miss dan Sir yang ada di tempat ini, kita bersyukur kalau kita bisa boleh berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Ya, tentunya ini sebenarnya bukan hal yang baru untuk kita semua, karena budaya-budaya positif sudah banyak yang kita lakukan di tempat ini, seperti menyambut siswa di gerbang, yang menyapa, memanggil siswa dengan kakak, abang, password setiap pagi, password pulang, pergantian les di kelas, sebenarnya dan banyak lagi, kebersihan di sekolah, kebersihan di sekitar sekolah. Sebenarnya sudah banyak yang kita praktekkan tentang budaya-budaya positif yang ada di sekolah ini. Tetapi kita bersyukur ya kalau ada dari guru kita yang sedang mengikuti guru penggerak angkatan ke-9, dan mudah-mudahan dengan adanya diseminasi budaya positif ini, apa-apa yang baik yang sudah kita lakukan makin diperkuat dengan diseminasi hari ini. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh CGP kita di tempat ini boleh bermanfaat dan menguatkan kita untuk semakin melakukan kegiatan budaya-budaya positif di sekolah ini. Dan saya berdoa mudah-mudahan semua guru yang di sini akan terpanggil untuk mengikuti guru penggerak dan menjadi guru penggerak yang bisa menggerakkan siswa untuk belajar maksimal. Dan kepada Ibu Teresia, semoga Ibu tetap semangat untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Kami tahu banyak kesibukan, banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan, tapi kami berdoa semoga tetap semangat sampai lulus ya Bu, sehingga apa yang Ibu pelajari boleh diaplikasikan di sekolah dan boleh dilaksanakan di sekolah ini ya. Kami berdoa semoga Ibu tetap setia mengikutinya dengan lulus dan bisa dipraktekkan di sekolah, dan doakan guru-guru yang belum terpanggil untuk guru penggerak, doakanlah supaya memang bisa menjadi guru penggerak. Oke, sekian dan terima kasih kata sambutan dari saya yang mewakili kepala sekolah. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada pada hari ini. Maka acara akan kita lanjutkan kembali, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Miss Tere sebagai CGP calon guru penggerak. Waktu akan kami persilakan kepada Ibu untuk menyampaikan materi. Untuk Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih buat Sherry dan juga Miss Lina dan juga Miss dan Sir yang ada di tempat ini untuk boleh merelakan hati dan waktu untuk boleh hadir di sini dalam guru berbagi. Karena apa yang saya dapat di dalam CGP harus saya bagikan dan sharingkan di sekolah ini untuk pengembangan sekolah, untuk kebaikan sekolah dan pengembangan diri kita sendiri. Baiklah Miss dan Sir, hari ini materi kita itu adalah diseminasi budaya positif. Kalau budaya positif
baru, pasti ada yang mau kita lakukan. Budaya positif di sekolah yaitu budaya nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti yang melatar belakangi pertemuan ini adalah Bapak Filosofi Pendidikan Bapak Tiga Utara mengatakan bahwa sekolah itu adalah ladang. Sekolah adalah ladang dan anak-anak kita adalah benih. Dan siapa kita? Kita ada petani. Petani yang siap dengan sepenuh hati, segenap hati membekali bagaimana supaya benih ini bertumbuh. Maka pembelajaran itu memang harus berpusat kepada peserta didik, bukan berpusat kepada guru atau berpusat kepada materi. Tetapi kita adalah sebagai petani yang tahu, yang mengontrol, memfasilitasi peserta didik itu. Seperti halnya kita kalau melihat petani jagung, tanam jagung tidak dibiarkan, tetapi dia berusaha membuang rumput, memberi air, memberi pupuk, dan apa yang diperlukannya sehingga jagung itu kita harapkan tumbuh subur dan hasil yang memuaskan akan diberikan kepada petani itu. Demikianlah kita menjadi seorang guru yang kita adalah sebagai fasilitator, hanya sebagai bukan pengontrol peserta didik ini, tetapi dan juga melalui kebiasaan-kebiasaan sekolah kita akan menunjukkan keprofesionalan kita sebagai guru. Sebagai perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid-muridnya. Jadi membangun budaya positif di sekolah adalah kita sendiri. Bagaimana lingkungan sekolah harus kita ciptakan, harus kita menyediakan yang positif, yang bisa membuat peserta didik itu menumbuhkan berpikir positif, menumbuhkan semangat belajar, kenyamanan untuk belajar. Saya rasa pun nggak cuma siswa yang akan nyaman belajar jika lingkungannya nyaman dan menyenangkan. Kita guru pun pasti sangat menginginkan dan mendambakan itu. Maka kita sangat merindukan itu, bahkan kita menginginkan maunya sekolah itu bisa tempat-tempat kita berselfie gitu ya. Jadi menyenangkan, menyukakan hati sehingga sekolah adalah tempat yang kita rindukan setiap hari. Seperti yang dibukakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa budaya positif itu sudah banyaknya kita buat di sekolah, seperti hadir tepat waktu, itu kan yang positif gitu. Mengirim absen sebelum waktunya, membacakan password, menyambut siswa dan masuk di kelas, bagaimana membuka pembelajaran sebelum juga kita masuk kelas, kita berdoa di kantor, seperti itu. Nah, ini sebagai next slide ini kegiatan pemantik, saya bacakan. Ya, duduknya berdua ya kan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, tugas teman Miss dan Sir yang di samping adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka. Ini akan kita praktekkan ya. Dengan segala cara untuk membuka kepalan itu sehingga dia membuka, sehingga dia menyerahkan, boleh dengan membujuk,
mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang. Pokoknya segala cara supaya teman Anda itu mau menyerahkan. Sesudah itu kita diskusikan untuk pertanyaan-pertanyaan di bawah. Itu ada 3, oke? Ayo kita coba ayo diskusi. Coba kepala satu. Nah, itu membayangkan tentang emas atau saya sama siapa saya? Ada seorang. Ayo. Siapa? Mengepal. Kau penggoda namanya. Nah, udah diberangkat kan? Jangan yang mengepal. Satu yang menggoda menghati. Karena kita menginginkan benda itu. Nah, udah mulai. Dinikmati, nanti akan ada pertanyaan dari situ. Ada yang menyerah, atau masih kuat? Boleh. Ya. Oke, sudah kita lakukan. Coba kita perhatikan dari kegiatan pemantik yang kita lakukan itu, apakah Anda atau B, apakah yang mengepal tadi membuka kepala itu? Berhasil? Apakah teman atau Anda masih tetap memegang kepala itu? Masih. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya, pertanyaan nomor 3, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala Miss dan Sir? Siapa? Si A tadi mengepal. Jadi kita digoda, digelitik, dirayu, diejek, dimarahi. Jadi terbuka atau masih kita kepal, itu kontrol siapa? Kendali atas kendali siapa? Yang mengepal. Iya kan? Oh, mantap. Iya. Kalau Miss, iya kan? Setuju kan? Yang kita yang tidak mau. Jadi dari hal ini kita tahu bahwa posisi kontrol kita adalah kita sendiri. Sebagaimanapun datang dari luar, rayuan, dorongan, hal yang mengganggu atau apapun itu, tetapnya kita berkuasa atas diri kita. Tetapnya kita memegang kontrol. Ya kalau kita lepas, ya kita nggak kuat. Ya itu. Ya kita membuka karena kita yang mengatur harus dibuka. Kalau kita tak pegang, ya kita coba nih itu. Bukan dia, buktinya nggak berhasil. Nah, slide 8 Miss. Slide 8, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala dan tangan kita. Ya benar ya. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita merasa nggak butuh kepala butuh, ya udah kan gitu. Kalau kita masih merasa kuat, perlu, butuh, ya kita tidak akan memberikannya. Nah, sama halnya dengan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, ada 4. Di sini dikatakan ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana itu? Kita sendiri melakukannya di kelas, tetapi sebenarnya itu hanya ilusi. Kita tidak bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, saya juga mengalami ini. Saya berpikir seperti itu, bahwa kritik akan membuat murid saya itu akan bisa menguatkan karakter
karakternya. Dan yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nanti kita akan lihat apakah benar bahwa semua penguatan positif yang efektif akan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa, kita guru, memiliki hak untuk memaksa anak-anak kita karena mereka kita pikir masih anak-anak. Saya bacakan di sini paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau dalam stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi dalam teori kontrol realitasnya kebutuhan kita berbeda. Semua orang stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Kadang kita memaksa itu ya. Dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang paling realita, paling sering kita lihat. Perilaku buruk atau salah dilihat adalah suatu kesalahan. Padahal dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan masing-masing. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu dalam stimulus. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang kita lakukan tadi. Jika kita kuat, ya kita yang mengontrol. Kendali ada pada kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, dipaksa. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau dalam teori kontrol kita harus berpikir menang sama menang. Langsung aja slide 12 ya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Kita yakin disiplin yang kita lakukan di sekolah bukan karena perintah orang lain, nanti nggak merdeka kita. Jadi disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Maka saya pun sering saya bilang sama anak-anak, jangan tunggu orang lain memerintah dirimu, tapi kuasai dirimu, perintah diri sendiri. Jangan tunggu orang lain, jangan kasih orang lain. Kita memegang kontrol atas diri kita sendiri. Jadi disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai dan harga kita yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Kalau karena orang lain kan pasti kita merasa gak nyaman. Slide 16. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil Pancasila, yaitu apa teman-teman? Nah, dari situ ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Tentunya kita semua sudah melihat, sudah tahu dan sudah mengerti apa yang harus kita lakukan dalam menumbuhkannya. Slide. Di dalam melakukan itu seperti yang tadi kita buat, kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebagai budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Dan itu harus kita terapkan di sekolah dan juga anak-anak kita pandu, kita fasilitasi, tentunya dilihatnya dulu gurunya melakukannya. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia. Saya pun mengalami ini ya. Seseorang anak murid melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena saya sering mengerjakan PR. Dia mengerjakan PR hanya karena
dihukum. Berarti itu motivasi dari luar, masih dari saya gitu, masih dari kita, karena nanti saya dicubit Miss. Nah, maka dikerjakannya itu belum dia yang mengontrol. Motivasi itu masih dari luar, motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kalau kita suruh ayat hafalan anak-anak ini langsung aja deh fakta ya. Kalau kita suruh anak-anak ke depan, kan sering kita kasih hadiah 5.000, 10.000. Pernah gitu. Nggak ada cara, ayo abang dulu ya kalau ada dia Miss, berapa Miss? Berarti dia melakukannya nggak kuat, bukan dari diri, tapi karena apa ada? Karena ada uang, karena ada imbalan, maka dia melakukannya. Jadi itu pun masih termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah yang perlu kita bangkitkan, yang kita tanam di dalam diri kita, yaitu motivasi eksternal. Internal ya maksud saya. Motivasi internal yang lahir, yang tergerak dari diri sendiri, bukan karena orang lain ataupun lingkungan luar. Karena apa? Karena ada slide 19. Ada 4 kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan kita adalah kebutuhan dicintai atau diterima. Nah, kita nggak senang kan kalau kita nggak merasa diterima. Yang kedua adalah kebutuhan kesenangan dan kebebasan dan penguasaan. Seperti apa itu? Coba ada sini satu paragraf cerita. Saya bacakan buat kita. Bu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, jika kita mengalaminya, karena kelas kita pun tiap hari bawa bekal ya kan, apa yang akan kita lakukan? Menurut kita, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Kita udah masuk ke dalam situasi. Nah, di dalam penerapan disiplin positif ini, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu. Jadi kita, kenapa nggak bawa bekal? Besok bawa ya. Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus itu. Karena ada 4 tadi, ada kebutuhan dasar manusia itu. Jadi kebutuhan yang mana yang dia perlukan, yang dia butuhkan itu yang mana dalam situasi Agus dan Ibu Ani di kelas 5 ini. Apabila si Ibu Ani bertanya kenapa dia tidak membawa atau melakukan hal itu, apabila jawaban Agus karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, kira-kira kebutuhannya apa di situ? Dicintai, kesenangan, atau penguasaan? Adalah satu lagi tadi, kebutuhan agar bertahan hidup. Yang pertama kali yang kita perlukan adalah kebutuhan bertahan hidup. Adapun cinta, ada yang senang. Ayo terlihat. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena dia senang temannya, karena ia senang supaya dia diperhatikan temannya. Karena ada kita seperti itu. Bukan karena nggak ada bekal apa, tapi karena ya sister kita sering disebut itu caper ya. Rupanya dia memiliki kebutuhan Miss. Itu apa? Kebutuhan untuk diterima. Caper, kurang kasih sayang. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya takut sama dia. Ini pun pasti ada di kelas kita ini. Kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan. Kita harus mengakui bahwa dia hebat kan. Itu kan ada hebat-hebat kan. Ya, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan mau
kebutuhan pilihan, mau pilih yang mana, jangan itu lalap. Yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan tidak menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dia adalah memang senang dia melakukannya. Jadi rupanya ke sesuatu tindakan yang dilakukan anak kita bisa karena senang mengambil minyak teman, bukan karena dia ada minyaknya loh, tapi senang dia melakukan mengganggu. Saya dulu seperti itu. Pokoknya saya ganggu, pokoknya saya dilihatnya saya. Dulu ya, bukan sekarang, waktu saya masih muda. Nah, waktu ada seperti itu situasi, disinilah kita melihat posisi kontrol guru. Nah, karena situasi yang tadi itu sudah kita alami. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Ngeri ya mendengarnya. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Saya rasa kita udah tahu kita yang mana ini. Dan yang keempat adalah pemantau. Sedangkan yang kelima adalah manajer. Kita memposisikan diri kita yang mana, yang pernah, kalau saya yang pernah semua, yang 5 belum. Tapi paling sering saya lakukan adalah nomor 1, 2, dan 3. Saya sering menghukum, ya saya sering membuat merasa bersalah. Bayangkan dulu, kalau sekolah kemari dibereskan mama baju, digosok, dibawa bekal, dikasih uang jajan, dikasih tabungan. Mikir dulu, gimana itu perasaan mama kalau hanya ribut dan pulang. Kenapa itu nggak boleh? Itu membuat merasa bersalah, mentalnya akan down. Iya, saya sudah berdiri. Oh iya, padahal kan saya pikir dia bisa kan berubah gara-gara dengan gitu. Hanya sebentar karena motivasinya kontrolnya dari luar, masih dari eksternal, enggak dari dalam. Saya makanya entah kali bisa dilihatnya saya gitu. Kalau posisi teman pun, dia saya alami ini. Kalau posisi teman, ketergantungan. Makin lama kayak begini memang kita temannya. Ya, bis, bikinnya apapun sukanya. Bicara dia malu, udah kayak teman. Kita harus sama teman segar, tidak. Gitu. Rupanya kita lihatlah di sini. 23 agak tahu ya. Semoga Bapak Ibu Miss dan bisa mendengar. Nah, kalau penghukum biasanya ini adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Pembuat merasa bersalah itu berceramah seperti saya bilang tadi, mengatakan seharusnya seperti ini, ibu kecewa dengan ini. Tapi kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk mereka, tapi kalau pemantau menghitung dan mengukur. Dan sedangkan sebagai identitas adalah kontrol diri sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Inilah nanti akan kita terapkan. 1, 2, 3, 4 jangan kita terapkan. Guru, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu ya penghukum. Hasilnya apa? Ya, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Rupanya kalau ada pernah kita yang memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong adalah karena kita posisi kontrolnya sebagai penghukum. Saya tidak bilang saya sudah lulus, saya katakannya masih belajar gitu. Bagaimana memegang posisi kontrol guru sebagai manajer. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas supaya kita rendah dipandang mereka sebagai penghukum. Memang sesaat dia merasa kita paling hebat gitu. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, dia tidak ada lagi motivasi untuk positif. Dan dia kembali, dampaknya dia mengulangi kesalahan. Sedangkan kalau untuk pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya tahu, ibu lelah sekali belajar, nanti mesti tegar kepala sekolah loh. Rupanya itu tidak boleh ya. Hasilnya apa? Menyembunyikan, menyayangi, menyangkal dan berbohong. Enggaknya ya, dia melakukan sesuatu tindakan itu karena berbohong itu. Enggak miss, dia miss. Rupanya enggak yang sebenarnya dikatakannya.
maafkan saya. Memang benar dia merasa bersalah, padahal enggak salah. Karena kita nggak bisa memandang anak itu salah, dan dia akan merasa rendah diri. Ya saya ini ada saya melihat ini posisi kontrol saya pembawa rasa bersalah. Ada ini sampai sekarang di kelas 6 itu saya buat gitu. Jadi setiap aku sesuatu makan, saya salah. Mau saya rompah itu, mau saya buang itu, karena dia sampai sekarang merasa bersalah gitu. Itu anakku si bayi itu. Dan kalau posisi teman, ayo lakukan demi ibu, kayak teman, ayo lakukan demi ibu. Dia akan ketergantungan. Apalagi ada yang guruku ini seperti itu. Murid meletakkan guru sebagai yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak dan teman saya ternyata begitu. Nah, dia kurang menghormati. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri, karena dia akan bergantung sama gurunya, karena dianggapnya kita akan terus sebagai temannya yang mendukung dia. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa lama punya bintang stiker atau ujian ya. Kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang untuk diri sendiri. Nah, kalau manajer itu, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kalau kita katakan seperti itu, berarti siapa yang berpikir untuk masalahnya? Dia sendiri. Nah, di sini kita nggak mengajari, maka kau harus seperti ini, itu salah. Itu bukan manajer. Jadi menguatkan pribadinya. Dia sadar kesalahannya dan dia melakukan karena apa, dia sadar dan apa yang dilakukannya dia tahu. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, disinilah dapat berpihak kepada murid. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Pendidikan, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia yang berpikir, dia melihat keadaannya, dia yang memikirkan solusinya. Kemudian dia akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya itu. Nah, ini sebagai sekedar pertanyaan-pertanyaan slide 24. Terlagi ya Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pernyataan-pernyataan. Kalau kita mengatakan pembuat orang merasa bersalah, itulah kalau pernah kita ungkapkan. Saya kecewa sekali dengan kamu karena kamu begini-begini, pembuat merasa bersalah. Udah dulu kita merasa bersalah, dengan mendengar kata itu, ya kita semakin merasa bersalah. Kalau saya pernah mengalami itu ya, dengan pimpinan gitu, saya pernah mengalami. Kalau saya kecewa, makin down, ya gitu ya. Oh begitu rupanya murid ini seperti itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu temannya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah itulah sebagai manajer? Kamu selalu yang terakhir. Rupanya dengan mengungkapkan itu pun, oh padahal gak pernah kau beres. Kamu yang selalu terakhir. Udah dagang terlambat, baju gak pernah beres. Itulah hukum. Nah, budaya positif di lingkungan positif dengan melahirkan keyakinan kelas. Saya lihat kelas Miss Lina ya, Miss. Udah ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Udah ada di kelas Miss. Apa yang di biru itu? Yang di karton hitam itu? Jadi rupanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas berbeda. Kita harus beralih. Bukan peraturan kelas. Peraturan itu ngeri kan mendengarnya. Peraturan kayak di militer gitu. Peraturannya ini berarti kita seolah-olah ditekan. Memang harus kau lakukan demi peraturan, bukan? Iya. Kalau ada peraturan pasti ada hukuman. Maka saya melakukannya untuk menghindari hukuman tadi. Nah, tetapi di sini kita diajari bagaimana bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Karena apa? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara bersama
Sedangkan menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih baik memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik, bukan ekstrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, nanti kita prakteknya itu, aplikasi dari sini adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Peraturan kita tidak mau bertanya, kamu gimana bisa? Ini ya, kalau peraturan kita, ini peraturan kelas, hanya gitu. Tetapi kalau keyakinan kelas kita bersama, murid kita gerakkan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi anak-anak yang kita tanya, kita berdiskusi dengan anak-anak, dia yang memberikan idenya sama kita gitu. Maka kita hanya di akhir, setelah selesai diskusi pembuatan keyakinan kelas, kita hanya memberi penguatan. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, karena keyakinan kelas harus diingat supaya dipahami dan bisa dilakukan. Setiap warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Nah, ketika kita memberikan kertas atau stick note-nya, post-it, kita kasih, itu namanya curah pendapat. Nama istilahnya kita boleh curah pendapat. Isi pendapat, curahkan pendapatnya apa yang kau yakini bisa dilakukan, apa yang kau yakini bisa dilakukan, yakin kau bisa berhasil melakukannya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, jadi bisa berubah. Kalau peraturan, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kalau keyakinan kelas, itu adalah nilai kebajikannya bertanggung jawab. Slide 29, Miss. Nah, itu ya, mana kesepakatan kelas dan mana peraturan tadi. Nah, kita masuk ke 33. Posisi kontrol. Saya juga baru mendengar ini di sini gitu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan dan memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi kita harus memperhatikan posisi kontrol kita dengan melakukan segitiga restitusi. Dengan apa? Slide 34, Miss, itu segitiga restitusi. Ada tahapannya ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tidak memaksa atau menyatakan dia bersalah. Apakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan nilai-nilai apa yang telah kita buat dalam kesepakatan keyakinan kelas itu? Nah, ini tahapannya 35, Miss. Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kita harus katakan misalnya si Siska ke Suansu sudah terlambat gitu, kita panggil dia, kita bilang ya semua orang pernah merasa bersalah, Nyemis pun pernah bersalah. Jadi itu kan enggak membuat dia, kenapa kau terlambat? Marah lagi. Itu akan membuat down mentalnya dan tidak melahirkan karakternya yang positif. Tidak ada manusia yang sempurna. Inilah menstabilkan identitasnya sebagai seorang siswa. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Tahapan yang kedua adalah tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu ya. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
yang kita percayai sebagai kelas atau satu keluarga? Rupanya segitiga restitusi ini, manajer ini tidak hanya guru yang bisa melakukannya, tetapi di rumah, di keluarga juga. Saya juga sudah sedang mempersiapkan ini untuk keluarga, bukan menyalahkan dia, anaknya gitu, bukan menyalahkan, tetapi mau menerapkan segitiga restitusi ini. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, pengalaman saya adalah setelah mempelajari ini, saya merasa Siska itu udah terlambatnya kalau jam 8 nyampe sekolah, baru jam 8 mulai pembelajaran itu. Karena rumahnya itunya dekat. Maka saya panggil dia. Inilah yang mau saya pakai karena saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi ini. Saya panggil dia ke kelas, saya bilang, tahu nggak kenapa Mister panggil kemari? Enggak, Miss. Tadi kamu jam berapa nyampe? Jam sekian. Semalam jam berapa nyampe? Kalau dulu sebelum saya tahu ini, lah kau terlambat lo. Mana lebih jauh rumah Miss daripada rumahmu? Seperti itu dulu gitu. Jadi ini, jadi iya. Tahu kesalahan apa ini? Ya Miss, apa? Terlambat Miss, ya terlambat ya Kak. Kita sudah meyakini di kelas jam sekian. Kalau orang yang sibuk rumahnya sudah terlambat. Nah, kamu tapi perlu ingat, Miss pun pernah salah. Semua orang pernah salah. Ya, dia kan tidak merasa down kalau mendengar itu. Nah, saya pun pernah melakukan seperti itu. Nah, kira-kira kenapa terlambat ya? Apa yang membuat? Gitu, kita kembali ke sama dia. Kita hanya bertanya, dia yang menjawab. Apa yang bisa membuat kamu terlambat? Ya Miss, saya sering main game sampai jam 10. Maka saya tidur jam 11. Maka saya tertidur. Nah, itu gimana? Baik? Iya, itu buruk Miss. Itu membuat saya terlambat sekolah. Nah, kalau begitu, apa yang seharusnya kau lakukan? Mikir dulu. Apa ya? Nah, saya nggak mau lagi main game sampai jam 10 Miss. Nah, kalau biasanya pun saya, dia yang melahirkan itu gitu kan bisa ya kalau cepat banget. Nah, kan itu bahasa kita. Tetapi dia ini mengajak kita hanya menanya sama dia. Dia mengungkapkan semuanya. Apa masalahnya, akarnya, bagaimana kesepakatan di kelas nggak boleh terlambat, bagaimana kesalahan itu bisa diperbaiki oleh dia gitu. Ya Miss, saya nggak main game lagi sampai jam 10. Saya jam 8 main game dan tidur jam 9. Apalagi cuma itu yang bisa kau lakukan. Nanti tetap tertidur lama. Enggak Miss, saya buat nanti alarm. Itu nggak saya berpikir gitu, nggak saya berpikir. Padahal pagi-pagi saya baru buat alarm ya. Tapi dia oh iya ya bisa terpakai begitu. Buat alarm Miss jam 5 supaya apa? Ya kalau bisa memang jam 5 lah ya, supaya bisa teduh gitu. Jadi tidak terlambat ke sekolah. Oh iya Miss. Dia sendiri. Ingatkan keyakinan kelas yang kita buat itu apa? Buat dia Miss, ingat apa itu? Tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, itu. Jadi bukan dilarang terlambat, tapi tidak terlambat atau tertib. Nilai disiplinnya, nilai kebajikannya tertib di kelas. Atau bisa juga menghargai teman. Nah, kalau kita di sesama guru, perlu nggak direstitusi? Ya. Saya hanya bercanda gitu. Nah, inilah yang boleh saya bagikan, yang saya namanya guru berbagi atau guru berbagi kepada kita, yaitu aplikasinya menerapkan keyakinan kelas, menerapkan budaya positif dengan keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat oleh yayasan kepada kita, karena juga yayasan minta setiap kali pertemuan harus ada pengembangan diri. Maka saya tanya tadi, bisa apa sudah melakukan kasih. Nah, jadi marilah kita sama-sama membuat di kelas kita itu bukan peraturan, tetapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat dipandu oleh guru, curah pendapat oleh siswanya. Baru kita dikasih tahu sama kita, boleh dituliskan atau diungkapkan pun boleh. Karena kita kasih yang guru kita bebas merdeka yang mereka sama kita. Kita yang bilang merdeka sama dia.
Dancer yang sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, saya sangat senang sekali melihat wajah-wajah yang bersemangat. Bolehkah diterima apa yang dibagikan kita hari ini? Kalau enggak, kita ulangi lagi. Oh bisa. Iya, dia waktu juga sudah jam 8. Jadi kita tadi sebagai guru harus menjadi manajer, posisi kontrol manajer. Kalau Miss May, posisi yang pernah dilakukan apa? Oh, 1 sampai 3. Apa itu? Yang coba Miss bisa ceritakan pengalamannya. Dan itu mengikuti baru yang membuat merasa bersalah, yaitu suka kali berkhotbah gitu, merasa bersalah, berpikir berubah, ternyata enggak. Bisa juga menjadi teman, semakin kita dekat sama dia jadi semakin ini kan, semakin suka-sukanya aku semakin suka aku sama dia. Gitu. Terlanjut baik ya. Oke, kalau boleh saya bertanya, Miss Rizka, posisi kontrol yang mana yang pernah dilakukan Miss Rizka? Baik, terima kasih untuk kesempatan dari Miss Tere. Yang posisi kontrol yang sudah bisa atau biasa saya lakukan, sama halnya juga dengan seperti Miss May, yaitu yang pertama dan sampai yang ketiga. Jadi yang pertama itu sebagai penghukum, yaitu yang nomor 1 sampai nomor 3. Jadi yang biasa itu sebagai penghukum seperti yang Tere tadi jelaskan di depan, ketika siswa terlambat, jadi sering juga saya berkata seperti yang Miss Tere katakan tadi, kenapa terus terlambat? Jadi seperti itu terus memang cara saya gitu. Tapi dengan mendengar hal ini, saya juga sudah bisa memahami ternyata cara yang seperti itu mungkin salah jika mengatakan seperti itu kepada anak-anak seperti itu. Jadi yang kedua juga membuat merasa bersalah. Jadi seringkali anak-anak seketika saya menjelaskan dan dia mau bermain-main di dalam kelas, jadi itu sering saya katakan, saya kecewa kali dengan kalian. Dan ini sebenarnya yang penerima ilmu itu siapa? Sering juga seperti itu saya katakan. Dan yang terakhir itu menjadi teman. Bahkan mereka itu udah merasa yang biasa dikatakan dalam kata-kata yang bestie gitu kan, Miss. Jadi anak-anak itu memang sudah menganggap baik perempuannya dan laki-lakinya memang sudah menganggap teman gitu. Dan jika ada permasalahan di rumah, baik di sekolah seperti itu, mereka terus cerita di mana yang satu, bahkan masalah pribadinya di rumah juga memang dia sudah bercerita. Itu aja dari saya, Miss. Terima kasih. Kasih Miss. Kalau bercerita di rumah itu bagus gitu, berarti Miss cocok curah pendapat dari dia gitu. Tapi memang ya, itulah dia sudah kita lihat bahwa kurang pas gitu.
Boleh satu orang dari kelompok 3. Nanti saya ceritanya akan semangat dan jalan. Terima kasih, perkenalkan nama saya. Ya mungkin 5 posisi ketua guru yang selama ini yang berjalan gitu Miss, mungkin 1, 2, 3 juga Miss untuk saya pribadi. Penghubung, hal itu jelas ya. Dari tampang pun memungkinkan ya. Karena kadang-kadang memang kita apa ya, refleks gitu. Penghukum, pembuat merasa bersalah, ini paling sering. Udah hidup, makan ubi ya, itu seperti itu ya. Udah datang terlambat, duduk di belakang, tak pernah memberi persembahan, nah gitu mungkin. Pembuat merasa bersalah, dan setelah diserahkan oleh materi yang ini tadi memang jelas sekali ini sangat bertentangan dengan guru pada semestinya ya. Maksudnya ini sangat salah dan ini kan harus dirubah nanti. Terus yang ketiga teman memang sejauh ini sudah berjalan juga memang murid-murid atau siswa-siswa itu kadang-kadang tidak menganggap sebagai selagi gitu. Seperti teman gitu. Dan ini sebenarnya kok kurang bagus juga, mungkin harus tahu juga membatasi gitu. Mungkin untuk pemantau dan manajer mungkin sedikit-sedikit sih gitu. Karena di kelas pun sebenarnya saya pantau juga gitu anak-anak ini gitu. Oh siapa yang kira-kira udah berubah dia, yang semalam bertato sekarang nggak bertato lagi gitu. Nah dipantau juga gitu. Siapa yang semalam bajunya bercoret-coret sekarang makin parah gitu. Atau siapa yang semalam bawa bontot hari ini nggak bawa bontot, atau yang lebih positif yang nggak bawa menjadi bawa gitu. Dipantau juga. Kadang-kadang pun diceramai juga gitu, maksudnya memberikan motivasi yang positif gitu. Tapi yang pada umumnya 1 sampai 3 lagi sih. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat diri kita sendiri. Jadi ada yang boleh sampaikan Miss? Oke, makasih Miss Daza. Ya saya pun berharap apa yang saya bagikan untuk kita, saya juga ya maksudku, saya pun kan harus lebihnya gitu. Dapatlah membawa bagi kita pengaruh positif, pengembangan diri kita sebagai guru, apalagi guru di Holy Kids yang sangat disegani dan dikagumi orang, dan juga untuk kebaikan sekolah kita. Ya Miss Dancer, terima kasih ya Miss Dancer. Demikianlah yang boleh saya bagikan bagi kita untuk selalu berbagi. Saya berharap untuk pertemuan berikutnya saya masih dinantikan demi kebaikan sekolah kita dan diri kita. Ada amin. Kami kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih juga Bu kami ucapkan kepada Miss Tere yang telah mau berbagi ilmu sebagai calon guru penggerak. Semoga berhasil Bu dan bisa menambah pengetahuan juga buat kita semua guru-guru yang dimiliki khususnya. Jadi begitulah dia tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Semuanya mungkin yang Ibu rangkum itu sudah kita lakukan, terutama tadi di posisi kontrol sebagai seorang guru. Semuanya guru melakukan poin 1 sampai 5 ini pasti ada, tidak mungkin tidak. Nah, itu positif. Nah, karena kita ginilah aku buat, nah, beginilah saya buat, begini saya buat caranya supaya anak saya ini seperti pasti itu positif itu Bu, pasti kita lakukan. Tapi ternyata salah. Saya sudah buat itu Bu, Miss. Kemarin setiap anak melakukan kesalahan saya tidak hukum, malah saya bertanya. Malah mereka yang minta hukum, saya tidak menghukum. Misalnya begini, misalnya si Burak tidak mengerjakan PR, jadi Miss saya tidak selesai PR, hukum saya. Terus begitu, karena budaya menghukum
sudah melekat pada kita. Jadi ini sharing ya Bu. Jadi saya bilang saya tidak mau hukum. Nah, coba kamu pikirkan kira-kira apa yang mau kamu lakukan atas kesalahan kamu. Itu berpikir dia bilang gini, Miss, berarti kalau saya nggak kerjakan PR, saya bersalah sama Miss, sama ibu saya. Nah, jadi mau apa kamu Bang? Udah Miss, saya minta maaf sama orang tua saya kalau saya tidak mengerjakan PR. Nah, jadi itu sudah saya terapkan. Nah, jadi begitu dia berbicara, saya kasih handphone, saya suruh dia telepon orang tuanya. Telepon, Mak, tadi aku nggak mengerjakan PR, tapi Missku nggak hukum. Hanya saja Mak, aku minta maaf ya Mak, aku nggak mengerjakan PR. Nah, maksudnya supaya positif gitu, kita menghilangkan hukuman. Nah, ya kan Bu Miss? Intinya kan di sini kita tidak boleh menghukum karena membuat anak-anak itu semakin down kejiwaannya, mentalnya. Jadi dari hari ini, dari penjelasan Miss Tere, sama-sama kita belajar karena kita tidak ada yang sempurna. Semua kita perlu belajar walaupun kita sebagai teacher banyak kekurangan kita. Makanya terima kasih Miss. Kami yang mengucapkan terima kasih untuk ilmu yang kamu berikan sama kami. Tepuk tangan dulu untuk Miss Tere. Oke. Biar nggak jenuh tadi ada ice breakingnya. Coba dulu Miss Priska. Kita buat dulu biar nggak jenuh sama-sama kita ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk diam siap berdoa. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, buat kami bersyukur kepada Tuhan. Kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kita ubah ya, peraturan kelas menjadi kegiatan kelas. Kegiatan kelas itu yakin semua anak bisa melakukannya. Misalnya apa? Oke, gitu dah. Tidak terlambat. Mematikan sekolah pada hari. Nah, ditulislah di sini. Ini berapa? Nomor apa? Tulis. Nanti akan tempel di sini. Ya, ditulis. Satu orang, satu aja tulis. Apa ya kegiatan kelas menurutmu yang bisa kau lakukan? Ayo, apa? Menolong teman, tidak mengejek teman, tidak cakap kotor. Satu orang atau dua, satu orang boleh. Ayo segera ditulis. Kamu bilang, tanya lagi. Ayo.
apa keyakinan kelas menurut kamu? Ya? Iya. 1, 2, 2. Udah maju ke depan ya, tempel ke seperti ini, jajar buat rapi. Nah, udah bisa, kalau langsung maju ke depan. Satu ya, udah 1 boleh, 2 boleh. Ayo cepat, jangan dorong-dorongan. Jangan ribut, tidak ribut di kelas. Waktu ditanya guru dijawab. Antri. Di bawahnya pun dibuat boleh. Kalau udah langsung duduk. Di samping pun boleh sini. Seperti itu. Nah, sekarang baca ya. Kaidah kelas. Aturan tadi dibuat namanya. Ini memakai seragam sekolah sesuai hari. Pasti ada jadwalnya ya kan? Ini apa nilainya yang terkandung di sini? Disiplin. Oke? Yang kedua, tidak cakap kotor. Tidak cakap kotor itu menghargai teman. Ya, menghargai teman. Yang ketiga, tidak menjawab guru, berarti hormat, menghormati guru. Ya benar. Kalau tidak cakap kotor, udah 2 ya, cakap kotor bagus. Tidak datang terlambat itu apa nilai kebajikannya? Disiplin, bagus. Di saat guru menjelaskan harus didengar, itu apa? Menghormati dan menghargai. Saya yakin kami tidak berantem lagi. Mantap, dan mentaati peraturan guru. Tidak berantem lagi. Itu apa itu? Menghargai teman. Ya kan? Siapa itu tadi? Bagus sekali, tidak berantem lagi. Berarti pernah berantem? Mendengarkan di saat bicara. Nilai apa? Menghargai. Tidak terlambat ke sekolah. Disiplin. Menolong teman saat pertolongan. Menolong teman saat butuh pertolongan. Ya, bisa menghargai ya. Mentaati guru. Tidak boleh cakap kotor. Baik kan, nampak kali cakap kotor ini. Tidak ribut di kelas. Apa itu? Disiplin atau juga menghargai juga bisa ya. Kalau ribut Siska kan tergabung militer belajar kan, gitu berarti menghargai. Selalu bersikap senyum kepada guru dan teman, tidak menjawab guru. Ini apa ini? Sopan santun. Bentar kan kau? Datang sekolah tidak terlambat. Sama ya. Datang tidak terlambat. Tertib di kelas. Sudah tadi jangan terlambat. Mantap nih. Satu hati kalian ini semuanya. Tidak berjambak-jambaan. Tidak terlambat, tidak cakap kotor, tidak menjawab guru, datang tidak. Oke.